Beliau mengatakan furqatul nikah, pernikahan itu bisa terpisah dengan dua cara, talaqun wa faskhun, talak dan juga dengan fasakh. Fattalaqu anwa', talak itu ada beberapa macam. Al-ma'hud, yang pertama adalah al-ma'hud, sesuatu yang kita sampaikan, yaitu talak biasa yang sering orang untuk berpisah pakai kata-kata ini. Wal khulu, yang kedua adalah modelnya khulu, yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu atas permintaan istri. Kalau yang pertama tadi al-ma'ruf, memang murni keinginan dari suaminya untuk berpisah atas ucapan suaminya, atas inisiatif suaminya. Kalau khulu, atas permintaan si istri, yang kemudian terjadi talak dengan dibayarkan oleh si istri. Wa furqatul ilah, yang ketiga adalah berpisah karena terjadinya ilah. Ilah itu adalah kasus di mana seorang suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Dia orang yang kapan ini diberikan batasan 4 bulan. Selama 4 bulan laporan si istri ke pengadilan tidak akan diterima. Pak Hakim, suami saya belum bersumpah tidak menerima saya. Sudah berapa bulan? 3 bulan. Tunggu dulu. Sampai 4 bulan belum juga si suaminya ini membatalkan sumpahnya dengan membayar kafalah kemudian menjimat istrinya, barulah kemudian si istri boleh melapor ke hakim dan barulah hakim menerima laporan. Kalau kemarin-kemarin tidak terima dulu karena masih hak suami, barulah kemudian dia si suami diberikan 2 pilihan: talak, biarkan istrimu bisa menikah dengan orang lain, biar bisa mendapatkan nafkah lahir dan batin daripada sama kamu dan digantung terus, atau jimat. Jadi terjadinya talak atas perintah gara-gara dia melakukan gila, melakukan sumpah untuk tidak menjimat istrinya. Dan yang keempat, kata beliau, wal hakamain. Hakamain ini adalah talak yang dilakukan oleh perwakilan dua pihak yang diperintahkan untuk mendamaikan cekcok antara suami istri. Yaitu apabila suami istri cekcok, maka didatangkan hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Satu pihak juru damai dari pihak suami, dari keluarga suami, dan satu lagi juru damai dari pihak istri. Duduk mereka bermusyawarah antara dua pilihan. Mereka masih bisa bersama atau mereka harus berpisah. Jadi mereka harus memandang maslahat ini, dua orang ini nggak bisa duduk, nggak bisa lagi. Atau kedua orang ini masih bisa untuk menjadi suami istri. Yang ketika mereka memutuskan talak, itulah di antara talak yang terjadi atas keputusannya al-hakamain. Wal fasakh anwa', adapun fasakh ada beberapa macam. Furqatu ihsani mahdin aw nafaqatin, perpisahan. Ada kita katakan perpisahan dua macam, talak dan fasakh. Talak terjadi dengan cara berbagai macam. Yang pertama yang permintaan atas kehendak si suami, yang kedua atas kehendak si istri, yang ketiga gara-gara gila, yang keempat gara-gara keputusan dua. Damai itu tidak mesti harus
macam furqatu i'sar, berpisah gara-gara ketidakmampuan suami, mahrin au nafaqatin, tidak kemampuan suami untuk membayar mahar yang telah dijanjikan, dan atau tidak mampu untuk menafkahi. Barulah si istri mengadu ke hakim atas ketidakmampuan si suaminya ini, kemudian difasakh pernikahan mereka. Wa furqatu li'an, terjadinya perpisahan karena li'an. Li'an adalah sumpah yang diucapkan oleh suami sejumlah 5 kali dengan metode tertentu, nanti akan ada pembahasannya sendiri, yang menuduh istrinya berzina, yang bayi dalam kandungannya itu bukan bayinya dia. Kemudian si istrinya pun bersumpah 5 kali dengan metode tertentu. Ini beda dengan sumpah-sumpah yang lain, yang cukup, kalau sumpah yang lain cukup dengan wallahi, yang mana si istrinya ini bersumpah 5 kali untuk membantah tuduhan suaminya. Maka yang seperti ini pasti salah satunya berdusta. Bisa suaminya yang berdusta, nuduh sembarangan, bisa si istrinya yang berdusta bahwasanya dia benar-benar selingkuh tapi dia mengingkari tuduhan suaminya. Maka yang mereka ini selesai terjadinya li'an, berpisah mereka. Dan berpisah di sini berpisah selamanya, tidak bisa rujuk lagi dan tidak bisa nikah seumur hidup. Wa atiqatin, fasakh karena dibebaskan, yaitu apabila seorang wanita dibebaskan dari perbudakan, maka dia berhak memilih untuk terus bersama suaminya yang sebelumnya atau minta dipisah dari suami sebelumnya. Wa uyubin, fasakh, minta berpisah dari pernikahan gara-gara ada cacat pada pasangannya. Yang mana cacat telah kita sampaikan, yaitu cacat yang ada pada badan yang menyebabkan dia jijik untuk mendekatinya, ataupun cacat pada alat kelamin yang menyebabkan tidak mampu melakukan hubungan suami istri. Maka di sini tidak tercapainya salah satu tujuan nikah, yaitu jima, pelampiasan hawa nafsu yang diizinkan oleh syariat, maka boleh pasangannya untuk minta difasakh. Nah, ini bukan talak di sini, benar-benar minta pisah, yaitu datang ke hakim untuk minta dipisahkan. Wa ghururin, ghurur, dipedaya, pernikahan yang terjadi atas dia diperdaya, ditipulah kalau salah kita sekarang. Apa itu contohnya? Contohnya yang disebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, pada kasus-kasus yang lalu, yaitu si suami diperdaya istrinya itu seorang yang merdeka, ternyata budak. Jadi istilahnya dia memilih salah satu calon dengan kriteria tertentu, disuruh cari, kemudian ketemu khitbah dengan walinya, ternyata ditipu, tidak seperti itu kriteria calonnya. Dia minta calonnya janda, perawan, ternyata janda. Maka di sini dia berhak untuk minta difasakh. Wa wat'u syubhatin, yaitu terjadinya wata', terjadinya hubungan suami istri karena gara syubhat. Yaitu contohnya beliau katakan seperti seseorang yang melakukan
hubungan suami istri dengan ibu mertuanya secara syubhat. Apa itu syubhat? Yang telah kita sebutkan contohnya oleh para ulama, yaitu seorang menjima seorang wanita yang berada di atas kasurnya, dikira itu adalah istrinya, ternyata bukan. Nah, itu nggak usah dibayangkan kok bisa, yang penting seperti itulah dicontohkan oleh para ulama. Maka di sini ketika dia melakukan jima syubhat dengan ibu mertuanya ataupun anak sambungnya, Rabibah, yang mana menunjukkan kalau nikah watak syubhat dengan ibunya haram menikahi anaknya. Kalau watak syubhat dengan anaknya haram dinikahi ibunya. Maka di sini dengan istrinya harus dilakukan fasakh karena telah terusak hubungan mereka gara-gara melakukan watak syubhat dengan ibu ataupun dengan anaknya. Wasabyin, yaitu ditawannya salah seorang dari suami istrinya ini. Suami ataupun istri tertawan sehingga menyebabkan mereka tidak bisa berkumpul, maka pasangannya meminta untuk difasakh. Wa islamin wariddatin, dan masuk Islam ataupun murtad salah satunya, yang juga telah kita bahas bagaimana hukum yang berkaitan dengan pernikahan suami istri yang salah satunya masuk Islam ataupun yang salah satunya murtad, yang itu bisa menyebabkan terjadinya perpisahan apabila terjadinya Islam salah satunya itu, yang lain tidak masuk Islam, belum juga masuk Islam sampai selesai masa iddah. Wa islamin ala ukhtaini au aktsara min arba'in au amataini. Yang bisa terjadinya fasakh juga adalah apabila seseorang masuk Islam dan dia punya istri kakak beradik yang mungkin di agamanya sebelumnya, di agama sebelumnya ini boleh menikahi kakak beradik. Begitu dia masuk Islam, berarti salah satunya harus difasakh. Au aksar min arba'in au amatain, atau dia punya istri lebih daripada 4. Ketika agama sebelumnya boleh menurut agama dia, begitu dia masuk Islam istrinya ada 10, maka dia hanya boleh memilih 4, yang 6-nya fasakh. Atau dia punya istri 2 orang budak, lebih daripada 2 orang budak perempuan, karena sudah kita sampaikan seseorang itu boleh memiliki istri maksimal 4 kalau istrinya orang merdeka, dan hanya boleh memiliki istri orang budak boleh memiliki istri hanya 2. Kalau memiliki si orang merdeka boleh punya istri 4 orang merdeka juga, dan boleh memiliki hanya satu perempuan budak. Kalau memiliki 2 maka harus difasakh salah satunya kalau memang dia masuk Islam. Wa milki ahadiz zawjainil akhara, di antara yang menyebabkan fasakh adalah apabila menikah antara budak laki-laki dengan budak perempuan, kemudian salah satunya memiliki, misalnya dia merdeka kemudian bisa memiliki pasangannya. Laki-laki
Tidak, laki-laki boleh menikahi budak wanita dengan syarat-syaratnya, tapi dia tidak boleh menikahi budaknya sendiri, budak wanitanya sendiri. Begitu juga seorang wanita boleh menikah dengan budak laki-laki, tapi dia tidak boleh menikahi budaknya sendiri. Nah, kalau terjadi ini, yang sebelumnya mereka budak berdua, kemudian bisa memiliki salah satunya dibeli oleh dia, maka terjadi fasakh nikah. Wa adamil kafaah, begitu juga fasakh yang diminta oleh salah satu pasangan karena tidak sekufu. Yaitu misalnya seorang wanita minta kepada walinya untuk dinikahkan dia, diizinkan untuk dinikahkan dia, kemudian dinikahkan. Ternyata begitu dia melihat suaminya, ternyata tidak sekufu. Ya. Al-kafaah itu banyak sisi sudut pandangnya, ada dalam hal agama, dalam hal apa kita katakan kemampuan ekonomi, itu juga termasuk bisa ada hitungan kufunya. Itu seperti dicontohkan oleh para ulama tentang, mungkin di kitab ini juga dicontohkan. Tidak dicontohkan di sini, yaitu apabila seperti dicontohkan di kitab-kitab yang lain, yaitu qiyamul hammamat. Ternyata suaminya itu adalah laki-laki, perempuannya ini perempuan yang profesinya tinggi, penghasilannya tinggi, kok calon suaminya ini qiyamul hammamat. Kalau kita sekarang kita artikan dengan penjaga WC umum. Kalau zaman dulu penjaga tempat pemandian umum. Ini apa yang tidak apa masalahnya di sini? Tidak kufu, tidak sepadan suami dengan istri. Maka di sini si istri boleh minta fasakh. Wantiqali min dinin ila akhar, pindah agama. Kalau tadi masuk Islam ya kan, kalau sekarang pindah agama. Yang telah kita bahas, yang bahwasanya mereka bisa berpisah kalau pasangannya belum juga masuk Islam sampai selesai masa iddah, maka terjadi fasakh. Waradha'in, dan juga fasakh gara-gara persusuan, yaitu setelah menikah baru ketahuan istrinya adalah saudari sepersusuannya. Wat talaqu, talak itu sharihun wa kinayah, bisa terjadi dengan lafal yang sharih, yang jelas, ataupun kinayah, yaitu kata-kata kiasan. Fas-sharihu, kalimat yang jelas yang bisa menjatuhkan talak dengan kalimat tersebut adalah, beliau katakan di sini, at-talaqu, yaitu kalimat talak. Ini bahasa Arab semuanya di sini. Kalau mungkin bahasa Indonesianya kita adalah cerai. At-talaqu, talak, wal firaqu, firaq, was-sirah, was-sarahu, sarah, wal khul'u, dan khulu'. Ini kalau sudah diucapkan ini, maka itu nggak perlu tanya niat. Dia sudah mengatakan langsung kata-kata dalam bahasa Arab, mengeluarkan kata-kata yang lafalnya adalah sarah. Maka nggak usah tanya lagi niatnya, niat kamu apa, niat kamu mau pisah atau tidak, nggak ada. Sudah, itu pasti jatuh talaknya. Apa tadi? Talak, firaq, sarah, dan khulu'. Baik, yang berikutnya yang juga termasuk kalimat yang jelas, yang nggak perlu lagi ditanya niatnya, yaitu wa na'am fi jawabil qa'il lahu atallaqta zaujataka
yaitu ketika dia mengatakan na'am, iya, dia nggak mengucapkan kata talak, firak, sarah, ataupun khulu, nggak dia mengucapkan, dia cuma mengucapkan na'am, iya. Ketika apa? Ketika ada orang bertanya kepada dia, apa kamu sudah mentalak istrimu? Dia jawab pakai kata-kata tadi. Ingat ya, talak itu bukan akad. Kalau akad berarti harus diucapkan di depan orangnya untuk kita dengar jawaban, yaitu terjadi transaksi antara dua belah pihak. Talak nggak gitu, atau mengucapkan sendiri di kamar, atau menulis sendiri, istri nggak ngelihat, jatuh talak. Nah, di sini ada orang nanya di luar rumah, istrinya di rumah. Atallaqta zaujataka, kamu mentalak istrimu? Dijawab iya, maka jatuh talaknya. In arada iltimasal insya'i, kalau memang dia ucapan iyanya ini bentuknya adalah pernyataan. Kita punya dalam bahasa Arab itu ucapan itu bisa terbagi menjadi dua, yaitu al-khabar wal insya. Kalau khabar itu bisa bohong bisa tidak, bisa bohong bisa benar. Insya itu adalah instruksi. Instruksi itu adalah untuk dilaksanakan, bukan bohong dia. Nggak ada bohong. Bohong itu kalau saya ceritakan sesuatu yang di masa lampau. Kalau saya menceritakan sesuatu di masa lampau, bisa bohong bisa tidak. Ini instruksi saya sekarang ini. Jadi itu jatuh talak kalau diinginkan adalah insya, yaitu menginstruksikan bahwasanya dia memutuskan mencerai istrinya sekarang. Fa in aradal istikhbara, fa in aradal istikhbar, kalau dia ucapan na'amnya itu iya itu untuk memberitahukan, berarti sudah terjadi sebelumnya. Beda ya. Apakah kamu sudah mentalak istrimu? Jawabannya iya, itu bisa bermakna dua. Yang dulu belum pernah dia belum pernah talak, cuma dia mengiyakan, berarti ini dia memulai, di saat itulah terjadi talak. Kalau dia menceritakan, ucapan na'am itu untuk menceritakan bahwasanya dia telah mentalak istrinya, itu berarti menunjukkan iqrar, dia pengakuan sudah mentalak istrinya sejak dahulu. Jadi hati-hati bercanda dalam masalah ini, jangan sampai mengucapkan kata-kata yang istri di rumah tidak tahu apa-apa, kemudian pulang-pulang harus pisah, karena konsekuensinya harus diterapkan. Wa kinayatuhu, adapun kata-kata kiasan, mahtamalahu wa ghairahu, yaitu ucapan ini semuanya, semua ucapan yang bisa mengandung makna talak, bisa mengandung makna selain talak. Contoh, ka anti khaliyah, bariyah, bain, battah, batlah. Ini kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia satu maknanya, atau seputar kata-kata itu, yaitu kamu bebas. Baik, kamu bebas bermakna dua, ya bebas melakukan apapun, bebas pergi kemanapun, tapi kamu tetap istriku. Ataupun bebas, ya kamu nggak ada lagi terikat dengan aku. Berarti kalau nggak terikat, cerai.
Maka yang seperti ini wala buddalaha minan niyah, maka ini tidak bisa diputuskan hukum dengan ucapannya saja karena bermakna ganda, maka ditanya niatnya. Perhatikan, kalau tanya niat berarti ustadz memutuskan ataupun hakim memutuskan. Nah, ini bukan ustadz di sini ya, hakim memutuskan dengan niatnya. Berarti kalau dia bohong dalam niat, ya sudah, itu urusan kamu di akhirat. Berarti kamu sebenarnya sudah mentalak istrimu, apalagi kalau talak ketiga misalnya, talak 3, gak boleh lagi kumpul sama istrimu, tapi hakim memutuskan sesuai dengan ucapan kamu. Kamu niatnya talak atau bukan? Enggak Pak Hakim, ya berarti enggak jatuh talak. Padahal ketika diucapkan itu dia berniat talak. Sudah, itu urusan kamu dengan Allah. Urusan Pak Hakim memutuskan sesuai dengan pengakuanmu. Maka hati-hatilah dalam melafalkan kata-kata ini. Wa yufariqul faskhut talaqa. Apa beda fasakh dengan talak? Karena kedua-duanya adalah berpisah, yang menyebabkan terjadi perpisahan. Tapi apa perbedaannya? Bi annahu la sunnata fihi wala bid'ata wala raj'ata. Fasakh itu tidak ada model fasakh sunnah dan fasakh bid'ah. Beda dengan talak, ada talak bid'ai, ada talak sunni, ada talak yang bid'ah, ada talak yang sunnah. Kalau fasakh tidak ada, fasakh yang sudah fasakh saja, satu macam dia. Yang kedua, pembeda yang kedua adalah wala raj'ata. Fasakh itu tidak ada rujuk lagi dia, karena benar-benar berpisah. Tujuan diminta fasakh ya biar bebas, nggak ada lagi hak si suami boleh rujuk. Beda dengan talak. Talak itu ada hak suami untuk merujuk kembali. Wala yathbutu fihi syai'un min khasa'isin nikah. Sebagaimana dengan terjadinya fasakh adalah tidak boleh rujuk, begitu juga wala yathbutu fihi syai'un, tidak tersisa lagi berbagai macam hal yang kaitannya dengan kekhususan pernikahan. Kalau sudah fasakh sudah benar-benar pisah. Beda kalau talak. Talak kalau sudah ditalak dalam masih masa talak raj'i, masih ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh si suami karena masih ada ikatan pernikahan antara mereka berdua. Apa itu? Seperti boleh melakukan talak lagi. Jadi suami mentalak masa talak raj'i, boleh ditalak lagi di situ, di masa talak raj'i itu. Boleh dilakukan zihar di situ, boleh dilakukan ila di situ. Kenapa? Karena talak raj'i itu status mereka masih suami istri. Beda dengan fasakh. Kalau sudah fasakh, mau talak lagi nggak ada gunanya, karena kamu bukan suami istri lagi. Mau dizihar nggak ada gunanya. Ini diantara perbedaan antara talak sama fasakh. Wala annaha la tahillu ba'dahu hatta tankiha ghairahu. Perbedaan yang lain juga adalah kalau di talak 3, talak yang ketiga, maka si istri ini yang sudah ditalak ini kalau mau dirujuk lagi nggak bisa lagi, kecuali harus dengan si istri ini nikah dulu sama orang lain, kemudian dijima, kemudian dicerai, baru boleh dinikah lagi sama laki-laki yang mentalak dia yang sudah talak 3. Ini kalau talak. Kalau fasakh, walaupun fasakh yang ketiga, walaupun fasakh yang kelima, misalnya orang menikah kemudian terjadi hal-hal yang menyebabkan bolehnya fasakh, minta fasakh, pisah. Kemudian suka lagi, nikah baru lagi, bukan rujuk. Kemudian ada terjadi apa-apa, fasakh lagi. Kemudian nikah lagi. Kemudian fasakh lagi. Sudah ketiga kan? Nah, boleh nggak nikah lagi?
Atau si istri harus nikah sama orang lain dulu? Boleh nikah lagi. Ini perbedaan antara fasakh dengan talak. Jadi kalau talak itu ada hitungan-hitungan berapa kalinya. Kalau fasakh nggak ada hitungan-hitungannya. Wa talaqu, talak itu imma sunni. Nah, ini yang tadi pembagiannya yang tidak ada di fasakh. Talak itu ada yang dinamakan talak sunni, sunnah. Kapan? Ka'an yutalliqaha walau thalathan fi tuhrin, yaitu dia mentalak istrinya walaupun sekali talak pakai tiga lafal. Talak 3 itu termasuk sunni kata dalam mazhab Syafi'i. Kapan dinamakan sunni? Kalau ditalak di masa suci, istrinya suci, selesai dari haid, suci, walam yata'ha fihi, dan belum dijima. Wala fi haidin qablahu, dan juga belum enggak dijima ketika haid, misalnya ya, terjadi jima di masa haid. Di saat itulah kalau mau menjatuhkan talak sunni, di saat itu suci dari haid kemudian ditalak, itu dinamakan talak sunni. Au bid'i, atau apa itu talak bid'i? Talak yang dinamakan talak bid'ah. Nah, perhatikan yang teman kita yang nggak mau mengamalkan bid'ah, nggak mau mengamalkan bid'ah, tapi giliran talak istri nggak peduli bid'ah atau sunnah. Ka'an yutalliqa madkhulan biha, seperti mentalak istri yang sudah dijima oleh dia fi haidin. Nah, maksudnya nih mentalak istri yang sudah dijima. Maksudnya sudah dijima istrinya ini, bukan dijima di masa suci ya. Istrinya ini memang sudah pernah dijima. Beda dengan istri yang belum pernah dijima sama sekali, itu ada pembagian yang ketiga nanti. Yang kalau ditalak tidak ada iddahnya. Baik, misalnya istri kita sudah 4 tahun dengan kita, sudah 5 tahun dengan kita, berarti kan ini sudah pernah dijima kan, sudah punya anak. Baik, mentalak istri fi haidin, ketika sedang haid, au nifasin, atau sedang nifas, au fi tuhrin wati'aha fihi, atau dalam istrinya sedang suci tapi sudah pernah dijima di masa suci itu. Walam yadhhar biha hamar, dan belum ketahuan hamil atau tidak. Barang siapa yang melakukan talak di masa seperti ini dinamakan talak bid'ah. Apa hikmahnya di sini? Hikmahnya adalah, wahai laki-laki yang mau mentalak istrinya, sebelum kamu talak pikir dulu, tanya kondisi dulu. Wah, saya sudah menjima istri, tunggulah. Berarti kalau saya ingin mentalak istri nanti haid, selesai haid suci, dan saya tidak akan menggauli dia, dan saya akan mentalak dia di masa suci itu. Berapa? Kan lama. Sucinya bisa 15 hari, haidnya berarti bisa sebulan dia menunggu keinginan untuk mentalak istrinya di saat ini inginnya. Makanya dia mikir, dan kemudian di masa ini saya tahu akur kembali. Begitu juga pingin talak, sedang haid, istri saya sedang haid. Berarti kalau saya mengucapkan kata-kata talak, berarti ini talak bid'ah ini. Berarti saya tidak akan mengucapkan, nantilah, tunggu ketika suci. Ketika suci ternyata akur, jima, nunggu nantilah. Nunggu terus, akhirnya nggak jadi jima. Akhirnya apa? Akur terus. Nah ini. Jadi kalau ada sesuatu yang ingin diungkapkan, tanya dulu kondisinya, ini sunnah atau bid'ah. Aula wala. Tadi yang sunni apa, yang bid'i apa, atau yang sekarang tidak kita namakan sunni, juga tidak kita namakan bid'i. Berarti apa? Boleh-boleh saja. Apa itu? Wa huwa an yutalliqaha qabla ad-dukhul, yaitu seorang yang menikah belum dijima sudah ditalak.
Orang yang menikah belum malam pertama belum sudah ditalak. Sunni enggak? Ya bisa enggak dinamakan sunni? Bid'i? Ya enggak dinamakan bid'i. Maka dalam keadaan seperti ini ya dinamakan bukan, ya talak biasa aja lah. Wa talaqu saghiratin, mentalak wanita yang masih kecil, yaitu seorang menikahi anak kecil yang belum haid. Maka yang seperti ini tidak dinamakan talak sunni ataupun tidak dinamakan talak bid'i. Yang belum digauli, anak kecil yang belum digauli kan. Wa ayisah, mentalak wanita yang menopause, yang tidak haid lagi. Wa hamil, talak wanita hamil. Ini tidak bid'ah, tidak terlarang, boleh-boleh saja. Wa ilain, talak gara-gara diputuskan ila, yang tadi disebutkan, gara-gara bersumpah kemudian dilaporkan ke hakim. Wal hakamaini, talak yang dilakukan oleh dua hakim utusan juru damai dari laki-laki dan perempuan yang tadi kita telah sebutkan. Wal mukhtali'ati, talak yang terjadi gara-gara bentuk khulu, atas permintaan si istri dengan membayar kompensasi untuk mentalak dia. Wal mutahayyirati, mentalak wanita yang sedang mutahayyirah, yaitu tidak jelas dia haid ataupun dia tidak haid. Ini dinamakan mutahayyirah, ragu, ini saya sedang haid ataupun tidak sedang haid. Wa yaqa'ut talaqu munajjazan wa mu'allaqan, talak itu bisa jatuh dengan cara seketika ataupun dengan cara disyaratkan sesuatu. Seketika itu ketika diucapkan talak langsung jatuh saat itu, atau dia mengatakan kalau gini maka kamu tertalak. Ini bedakan ya antara orang yang diskusi sama yang menjatuhkan. Misalnya gini, yang sering banyak ditanyakan, Ustadz, saya mengatakan kepada istri saya, kamu kalau gini nanti saya talak loh. Kemudian ternyata dia lakukan, Ustadz. Kamu kalau keluar ke sana, kalau kamu datangi rumah itu, kalau kamu ngomong sama orang itu, nanti saya talak loh. Terus ternyata dia ngomong sama orang yang dilarang tadi itu, Ustaz, jatuh talak nggak Ustaz? Yang seperti ini kita tanyakan kepada dia, kamu lafal kamu bagaimana? Ternyata lafal dia, nanti saya talak loh. Berarti belum terjatuh, masih ada nanti ngomong. Ada pilihan dia untuk mengucapkan, untuk menjatuhkan talak. Tapi yang kalau dia katakan kalau kamu gini kamu ataupun jatuh, maka begitu dia ngomong langsung jatuh. Ini dinamakan dengan talak mu'allaq, tergantung dengan suatu keadaan yang diucapkan oleh suami. Nah, waman qadara ala ta'liqin qadara ala tanjizin ghaliban, barang siapa yang seorang suami yang mampu mentalak dengan cara ta'liq, yang tadi mengkaitkan dengan suatu, kalau datang ini, kalau tanggal 1 Ramadan nanti, kalau tanggal 1 Muharram nanti, kalau kamu melakukan ini. Orang yang mampu menjatuhkan talak dengan cara ta'liq, berarti dia mampu menjatuhkan talak secara tanjiz, langsung. Ghaliban, biasanya, kebanyakan. Wa min ghairihi, dan ada orang yang sebaliknya, tidak bisa dia. Kalau tadi kan ini kan ghaliban, ada kondisi di mana dia bisa menjatuhkan talak dengan ta'liq, tapi tidak bisa menjatuhkan talak dengan tanjiz. Apa itu?
al-haidu, wanita yang sedang haid, istrinya yang sedang haid, fa inna zaujaha yaqdiru ala ta'liqi talaqiha sunniyan wala yaqdiru ala tanjizihi kadzalik. Maka istrinya sedang haid, dia bisa melakukan talak dengan cara ta'liq sunni, tapi dia tidak bisa melakukan talak tanjiz secara sunni. Kalau dikatakan misalnya, kalau kamu selesai dari haid, maka jatuh talak sunni bagi dirimu. Baik, selesai haid langsung jatuh dia. Ketika masih haid, masih istri, begitu selesai haid langsung jatuh talak. Tapi dia tidak bisa mengatakan kepada istrinya yang sedang haid, kamu dia mengatakan dia mentalak dengan talak sunni ketika istrinya sedang haid. Tidak bisa, karena talak sunni tidak terjadi ketika masa haid. Waman bihi riqun, orang yang budak, laki-laki budak, fa innahu yaqdiru ala ta'liqi thalathi talaqat bi'idqihi wala yaqdiru ala tanjiziha. Begitu juga seorang budak, dia mampu untuk melakukan ta'liq talak, mengaitkan talak dengan sesuatu, mentaklik talak 3 kalau dia merdeka, dan dia tidak mampu untuk melakukan talak 3 ketika dia sedang haid, sedang status budak. Maksudnya ketika dia status budak, dia tidak bisa melakukan talak 3 karena memang untuk dia cuma berhak talaknya 2. Beda kalau dia mengatakan, kalau saya merdeka nanti, maka jatuh talak 3. Wa man 'allaqa talaqan bi sifatin waqa'a bi wujudiha. Barang siapa yang mengaitkan sebuah talak dengan sebuah sifat, kalau kamu gini, kalau kamu terjadi sifatnya gini. Maka kamu tertalak misalnya. Maka kata beliau, waqa'a bi wujudiha, begitu ada sifat itu langsung tertalak. Misalnya kalau kamu beruban, 1 uban saja, maka begitu tumbuh 1 langsung itu sudah. Illa, kecuali fima idza waqa'at ta'liqu was sifatu au ahaduhuma fi ghairi nikah. Kecuali ini kasus orang mentalak dengan sebuah sifat, dan ternyata sifat itu baru muncul ketika mereka tidak dalam ikatan pernikahan lagi. Beliau katakan di sini contohnya, ka'an yaqula li ajnabiyyah in dakhaltad dar fa anti talik fadakhalat qabla an yankihaha au ba'dahu. Seperti kecuali kalau dikatakan seorang mengatakan ke wanita yang bukan istri dia, kalau kamu masuk ke rumah itu maka kamu tertalak. Kemudian dia masuk, kan belum jadi suami istri kan? Nah, ini orang iseng aja ini, tapi para ahli fikih membahasnya. Fadakhalat qabla an yankihaha au ba'dahu, dan dia masuk ke rumah itu sebelum dinikahi atau setelah dinikahi.
maka yang seperti ini tetap juga tidak akan jatuh. Karena apa? Ucapan dia itu dilakukan ketika bukan status sebagai suami istri. Au fi nikahin akhar, atau terjadinya pada pernikahan yang lain. Beliau contohkan di sini seperti dia mengatakan kepada istrinya, kalau kamu masuk rumah itu maka kamu tertalak. Baik. Kemudian dia nggak masuk rumah itu. Akan tetapi dia mentalak istrinya dengan sebuah talak yang berpisah, benar-benar berpisah, bukan talak rujuk. Kemudian nikah baru lagi. Kemudian setelah pernikahan baru lagi dia masuk ke rumah itu. Apakah masuk rumah itu masih terkait dengan talak yang diucapkan sebelumnya? Tidak, karena sudah dipisahkan dengan sebuah pernikahan yang baru yang sudah ditalak sebelumnya. Baik, kita cukupkan di sini. Kita lanjutkan pada hari esok insyaallah. Wassallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.